Halo, teman-teman JB Entertainment. Balik lagi di channel kesayangan kalian semua. Di sini tempatnya alur cerita film paling seru, menegangkan, dan pastinya bikin gregetan. Jangan lupa siapin camilan, karena cerita kali ini dijamin bikin kamu gak bisa berhenti nonton. Terima kasih yang udah subscribe, support kalian bikin channel ini terus berkembang. Yang belum, ayo gabung sekarang, subscribe gratis, tapi efeknya luar biasa buat perkembangan channel ini. Yuk langsung kita mulai. Film kali ini berjudul The Avengers. Di akhir film Thor, Loki yang kalah dari kakaknya, memilih menjatuhkan dirinya keluar angkasa. Namun saat terombang-ambing di ruang hampa, ia diselamatkan oleh The Othar, pemimpin pasukan alien Chitauri. The Othar memberi Loki tongkat sakti berisi Mind Stone, dan membujuknya untuk menemukan Tesseract demi membuka portal dan memusnahkan bumi. Pasukan Chitauri adalah armada luar angkasa milik Thanos, makhluk kuat yang menginginkan Tesseract untuk memenuhi ambisinya menguasai dunia. Dalam adegan post-kredit, seorang ahli astrofisika bernama Dr. Erik Selvig diundang oleh Nick Fury untuk meneliti Tesseract lebih lanjut. Namun, dalam diam, terlihat bayangan Loki yang tampaknya sedang memengaruhi pikiran Erik, agar Tesseract nantinya bisa membuka portal dan membawanya kembali ke bumi. Beberapa minggu kemudian, saat Tesseract diteliti di laboratorium SHIELD, Erik melaporkan pada Fury bahwa benda itu mulai menunjukkan reaksi tak biasa, munculnya energi yang sangat dahsyat. Agen Clint Barton menjelaskan, Tesseract mulai terhubung dengan dunia lain, tanda bahwa portal akan segera terbuka. Benar saja, energi melonjak tajam, Tesseract menyala dan menciptakan sebuah celah antar dimensi. Dari balik portal itu, muncul Loki. Dengan tongkat Mind Stone di tangan, ia menyerang semua orang di dalam lab. Clint, yang mencoba melawan, langsung dikalahkan. Loki menempelkan tongkat ke dada Clint, mengendalikan pikirannya. Hal serupa dilakukan Loki pada Erik Selvig dan beberapa agen SHIELD lainnya. Hanya Nick Fury yang masih bebas dari pengaruh Mind Stone. Namun, Tesseract yang tak stabil mulai melepaskan radiasi gamma yang bisa memicu ledakan besar. Clint yang kini dikendalikan, menembak Nick Fury. Beruntung, Fury selamat karena mengenakan rompi anti peluru. Loki, Clint, Erik, dan beberapa agen lainnya membawa kabur Tesseract dari lab. Mereka melarikan diri dengan kendaraan fasilitas SHIELD. Agen Maria Hill, yang melihat Clint kabur, segera mengejar mereka. Ia pun diberitahu, Clint sekarang sudah berpihak pada Loki. Tanpa ragu, Maria dan agen-agen yang masih sadar segera bertindak. Sementara itu, Nick Fury naik ke helikopter, berusaha menyelamatkan situasi sebelum ledakan terjadi. Namun segalanya terlambat, ledakan besar terjadi. Tanah di sekitar markas SHIELD amblas. Dengan helikopter, Nick Fury mengejar Loki. Tapi Loki bertindak cepat, menyerang heli hingga jatuh. Nick kembali selamat, tapi Loki berhasil kabur. Bersama Clint, Erik, dan Tesseract. Melihat ancaman yang semakin nyata, Nick Fury berkata pada agen Coulson dan Maria Hill, "Perang sudah dimulai." Ia juga memiliki rencana besar untuk membentuk sebuah tim. Sebuah tim yang kelak dikenal dengan nama The Avengers. Di sisi lain, agen Natasha Romanoff, alias Black Widow, tengah menyamar. Ia ditangkap oleh 3 orang mafia dan diikat di sebuah gudang usang. Namun, di tengah penyekapan, agen Coulson tiba-tiba menghubunginya. Ia memberi perintah langsung, "Tinggalkan misi itu, Natasha, ada misi yang jauh lebih penting." Tanpa pikir panjang, Natasha bertindak cepat, dengan kemampuan bela diri mematikan. Ia mengalahkan semua musuhnya sendirian. Setelah itu, Coulson memberi instruksi baru. Natasha diminta untuk mencari seseorang. Pria besar bernama Dr. Bruce Banner, alias The Incredible Hulk. Bruce Banner kini hidup dalam pengasingan. Tinggal di India dan bekerja sebagai tenaga medis. Suatu hari, seorang anak kecil mendatanginya. Meminta tolong karena ayahnya sakit keras. Bruce mengikuti bocah itu ke sebuah rumah terpencil. Namun, sesampainya di sana, ternyata itu jebakan. Ia bertemu dengan Natasha Romanoff. Natasha menjelaskan,
Tesseract telah dicuri dan benda itu sangat berbahaya. Karena Bruce adalah ahli radiasi gamma terbaik di dunia, SHIELD membutuhkannya untuk menemukan Tesseract kembali. Awalnya Bruce ragu. Ia takut kehilangan kendali, takut menjadi monster. Namun Natasha meyakinkannya, dan akhirnya Bruce setuju untuk bergabung. Sementara itu, Nick Fury tengah melakukan pertemuan virtual dengan Dewan Keamanan Dunia. Para dewan ingin Fury memfokuskan seluruh sumber daya pada fase kedua. Namun Fury menolak. Ia yakin satu-satunya jalan keluar adalah mengumpulkan para pahlawan. Di tempat lain, Steve Rogers alias Captain America tengah menjalani hari di ruang gym. Adegan ini adalah lanjutan dari post-credit scene film The First Avenger. Nick Fury datang menemuinya. Ia menjelaskan bahwa Tesseract, benda kuat yang dulu digunakan oleh Red Skull, telah dicuri oleh Loki. Nick mengajak Steve untuk bergabung dalam tim untuk misi yang lebih besar dari apapun yang pernah ia hadapi. Steve menyetujui tawaran itu. Di tempat berbeda, Tony Stark, sang miliarder jenius, sedang membangun Stark Tower. Di tengah perbincangan santai dengan Pepper Potts soal teknologi, Agen Coulson tiba-tiba muncul. Ia memberi laporan penting. Tesseract dicuri dan SHIELD butuh bantuan. Tony, dengan gaya khasnya, menanggapi santai. Namun begitu ia membaca isi laporan, senyumnya perlahan hilang. Keesokan harinya, di atas kapal induk SHIELD, sebuah markas raksasa yang bisa terbang dan menghilang dari radar, terjadi pertemuan penting. Untuk pertama kalinya, Steve Rogers dan Bruce Banner bertemu. Keduanya memperkenalkan diri dan mulai menyadari mereka sedang berada dalam sesuatu yang sangat besar. Di sebuah laboratorium tersembunyi, Dr. Eric Selvig mulai membangun sebuah alat. Alat yang mampu membuka portal antar dimensi menggunakan kekuatan Tesseract. Namun, untuk menyempurnakan alat itu, Eric membutuhkan sesuatu yang langka, iridium. Sebuah unsur langit yang hanya ditemukan dalam meteor tertentu. Dan kebetulan, iridium itu sedang dipamerkan di Museum Stuttgart, Jerman. Loki langsung menuju Stuttgart, memburu iridium, dan mengeksekusi rencananya. Sementara itu, di Helicarrier SHIELD, Nick Fury dan tim berhasil melacak keberadaan Loki. Ia segera mengerahkan pasukan untuk menangkapnya, langsung di lokasi. Di Stuttgart, Loki mulai beraksi. Dengan tongkat Mindstone-nya, ia menghampiri target, seorang ilmuwan, pemilik akses mata ke brankas penyimpanan iridium. Dengan satu gerakan, Loki menusukkan alat pemindai ke mata pria itu. Identitas biometrik terkirim, dan Clint Barton, yang dikendalikan Loki, berhasil mencuri iridium dari brankas utama. Namun, bukannya melarikan diri, Loki malah menggelar pertunjukan. Ia berdiri di tengah keramaian dan memerintahkan semua orang untuk berlutut di hadapannya. Kecuali seorang pria tua. Ia berdiri dan dengan berani berkata, "Tidak semua orang akan tunduk pada tirani." Loki marah dan hendak menyerang pria itu. Namun tiba-tiba, Steve Rogers muncul. Dengan kostum Captain America, ia melindungi sang kakek. Pertarungan pun dimulai. Steve mulai kewalahan menghadapi kekuatan Loki. Tapi di saat kritis, Tony Stark datang dengan armor Iron Man-nya. Kini, pertarungan jadi berimbang. Loki kalah. Ia ditangkap dan dibawa ke Helicarrier SHIELD dengan pesawat yang dipiloti langsung oleh Natasha Romanoff. Namun di tengah perjalanan, langit menggelap, petir menyambar, Thor muncul dari badai dan menghampiri pesawat. Tanpa basa-basi, ia menyambar Loki dan menghilang ke hutan. Tony dan Steve tak tinggal diam. Mereka mengejar. Pertemuan pun terjadi. Di atas tebing, Thor dan Loki berdebat sengit. Thor ingin membawa adiknya pulang ke Asgard, tapi Loki menolak mentah-mentah. Saat itulah Tony menyerang. Pertarungan tiga arah pun terjadi. Thor vs Iron Man vs Captain America. Namun akhirnya, Steve memisahkan keduanya, dan mereka sepakat, Loki harus dibawa kembali ke Helicarrier. Di sana, Loki dikurung di sel kaca, sebuah sel yang dirancang khusus untuk menahan Hulk. Sementara itu, tim Avengers mulai berdiskusi. Thor menjelaskan bahwa Loki tak bekerja sendiri.
Ada pasukan dari luar bumi yang disebut Chitauri, dan mereka bukan dari Asgard. Para anggota Avengers mulai menyampaikan teori masing-masing. Steve merasa Loki menyerahkan diri terlalu mudah. Pasti ada rencana tersembunyi. Di saat yang sama, Nick Fury datang memberi arahan misi selanjutnya. Tony Stark dan Bruce Banner kemudian berkolaborasi, meneliti tongkat Loki dan energinya yang luar biasa. Saat itu juga, Steve Rogers masuk ke ruang kerja Tony Stark dan Bruce Banner. Dengan serius, ia menyampaikan keraguannya. Aku rasa S.H.I.E.L.D. punya rencana lain soal Tesseract. Tony dan Bruce langsung terdiam. Mereka mulai mencurigai bahwa mereka mungkin hanya pion dari sesuatu yang lebih besar. Untuk mengambil kembali Tesseract demi kepentingan mereka sendiri. Kecurigaan ini membuat Steve dan Bruce semakin gelisah. Steve pun keluar diam-diam dan menyelinap ke ruang penyimpanan rahasia. Di sana, Steve menemukan senjata milik Hydra yang menggunakan energi dari Tesseract. Sementara itu, di dalam sel kaca bertekanan tinggi, Natasha Romanoff mendekati Loki. Ia berpura-pura rapuh, curhat, bercerita tentang masa lalunya. Loki tersenyum. Ia membalas dengan kata-kata pedas, mengungkit tragedi kelam Natasha, membuat hatinya bergetar, dan berkata, "Kau, monster." Tapi Loki menjawab, "Bukan aku, tapi kau yang membawa monster itu ke dalam helicarrier." Yang dimaksud Loki adalah Bruce Banner. Dan disitulah semuanya terungkap. Alasan Loki menyerah dengan mudah. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia ingin Bruce marah. Agar Hulk keluar dan menghancurkan helicarrier dari dalam. Di ruang laboratorium, Tony dan Bruce menemukan dokumen rahasia milik S.H.I.E.L.D. tentang sesuatu yang disebut fase 2. Tak lama, Steve masuk dan menunjukkan senjata Hydra yang ia temukan. Senjata itu menggunakan energi dari Tesseract, sama seperti senjata yang dulu dipakai Hydra di Perang Dunia. Seluruh tim Avengers berkumpul, ketegangan pun memuncak. Tony mulai mempertanyakan niat S.H.I.E.L.D. Steve menuduh mereka memanipulasi. Bruce mulai kesal. Thor pun menyela, berbicara tentang ancaman dari dunia lain. Suasana memanas, dan pertengkaran pun tak terelakkan. Namun di tengah perdebatan, Clint Barton, yang masih dikendalikan Loki, memimpin serangan mendadak. Ia datang dengan pasukan, menggunakan pesawat milik S.H.I.E.L.D., dan langsung melepaskan anak panah peledak ke ruang utama. Ledakan besar terjadi. Helicarrier terguncang hebat, sistem rusak, dan semuanya berubah kacau. Saat itu juga, Clint dan pasukannya mulai menyerbu dari dalam. Bruce terpental karena ledakan. Emosinya memuncak, detak jantungnya meningkat drastis. Dan akhirnya, Hulk bangkit. Natasha berusaha menenangkannya, tapi Hulk justru mengejarnya, menghancurkan setiap lorong helicarrier sambil mengeom buas. Saat Natasha terpojok, Thor datang. Mereka bertarung habis-habisan. Hulk mengamuk. Thor mencoba menahannya. Di tempat lain, anak buah Clint menyerang area penting. Nick Fury mendapat laporan. Amukan Hulk bisa menghancurkan helicarrier sepenuhnya. Untuk menghentikan amukan Hulk yang makin menggila, Nick Fury mengirimkan satu pesawat tempur dengan satu misi mengalihkan perhatian Hulk. Jet itu langsung melepaskan tembakan ke arah Hulk. Tapi alih-alih melarikan diri, Hulk justru makin marah. Dengan sekali lompatan, ia menabrak jet tersebut. Hulk menghancurkan bagian dalam pesawat, namun sang pilot berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Sementara itu, Clint Barton, yang masih dikendalikan Loki, membuat kerusakan lebih parah dengan menancapkan anak panahnya ke panel mesin utama helicarrier. Akibatnya, satu mesin kehilangan daya. Mengetahui ini, Natasha Romanoff bergegas mencari Clint. Di sisi lain, Tony Stark dan Steve Rogers berpacu dengan waktu, berusaha memperbaiki mesin kapal di tengah serangan pasukan yang dipimpin Clint. Natasha akhirnya menemukan Clint, dan pertempuran pun tak terhindarkan. Tapi setelah saling bertarung sengit, Natasha berhasil menyadarkan Clint, dengan satu hantaman keras ke kepalanya, membuatnya terbentur ke pipa baja. Sementara itu, Loki, yang ditahan di sel kaca,
dihampiri oleh agen Coulson yang menodongkan senjata plasma ke arahnya. Tapi Loki sudah memperhitungkan semuanya. Dengan tipu daya dan ilusi, ia menciptakan bayangan dirinya dan dalam sekejap menusukkan tongkatnya ke tubuh Coulson. Setelah itu, Loki melepaskan sel kaca dari sistem. Sel itu terlempar dari helicarrier, namun Thor berhasil keluar tepat waktu sebelum sel itu menghantam tanah. Di tempat lain, Tony dan Steve terus berjuang. Tony mendorong turbin secara manual, sementara Steve menarik tuas pengunci mesin, dan akhirnya mereka berhasil menghidupkan kembali helicarrier. Tapi Loki sudah kabur. Ia mencuri pesawat dan melarikan diri. Di tempat kejadian, Coulson terbaring sekarat, dan di hadapan Nick Fury, ia menghembuskan napas terakhirnya. Setelah itu, Fury memutuskan menggunakan kematian Coulson untuk membangkitkan semangat para Avengers. Ia mengatakan bahwa Coulson masih percaya pada mereka, masih percaya pada tim Avengers. Sementara itu, Bruce Banner, yang kini kembali ke wujud manusia, terbangun di reruntuhan. Seorang pria tua yang menyaksikan jatuhnya Hulk dari langit memberikan pakaian untuk menutupi tubuhnya. Clint Barton kini sadar berkat usaha Natasha. Dan Tony serta Steve mulai menyusun strategi baru setelah mengetahui niat Loki yang sebenarnya. Menjadikan dirinya sebagai raja dengan mendirikan portal tepat di atas Stark Tower. Di atap Stark Tower, Eric Selvig yang masih dikendalikan telah menyelesaikan alat pembuka portal. Dengan energi dari Tesseract, portal pun mulai aktif. Tak lama, Tony Stark datang. Ia mencoba menghentikan reaksi Tesseract dengan laser berdaya tinggi, namun gagal. Ledakan malah terjadi, mengenai Selvig dan membuatnya pingsan. Kini, Tesseract tidak bisa dihentikan, dan satu-satunya kunci ada pada Dr. Selvig. Sayangnya, Selvig masih tak sadarkan diri. Tony Stark turun ke ruangan utama, berhadapan langsung dengan Loki. Ia mencoba mengulur waktu sambil diam-diam mengaktifkan sensor kostum Iron Man. Tapi Loki tak menunggu lama. Dengan satu hentakan, ia melempar Tony keluar dari jendela. Tubuhnya meluncur jatuh. Namun, tepat sebelum menyentuh tanah, armor Iron Man meluncur menempel ke tubuhnya. Tony berhasil selamat. Tak lama, Tesseract memancarkan sinar biru ke langit. Sebuah portal raksasa terbuka, dan pasukan Chitauri mulai menyerbu bumi. Tony mencoba menahan mereka, tapi jumlahnya terlalu banyak. Pasukan musuh datang tanpa henti, dan serangan ke kota pun tak terhindarkan. Thor muncul, langsung menghampiri Loki. Pertarungan antara kakak beradik pun dimulai. Di saat bersamaan, Steve, Natasha, dan Hawkeye datang menggunakan pesawat. Mereka membantu menyerang pasukan Chitauri dari udara. Tapi, pesawat mereka terkena serangan langsung dan jatuh ke jalanan kota. Loki berhasil melukai Thor dan melarikan diri menggunakan pesawat tempur milik Chitauri. Melihat musuh yang makin banyak dan kota yang kacau balau, Steve mulai panik. Terlebih, pasukan Chitauri kini membawa makhluk besar melayang, Leviathan. Warga berlarian menyelamatkan diri. Steve mendekati seorang polisi dan memberi instruksi evakuasi. Amankan warga, lindungi mereka, bawa ke tempat perlindungan. Setelah itu, Steve kembali ke garis depan bersama Natasha. Tak lama kemudian, Thor kembali bergabung, dan Bruce Banner datang mengendarai motor tua. Steve langsung menghubungi Tony. Bruce sudah tiba. Tony pun memancing Leviathan ke arahnya. Lalu Bruce menoleh, mengambil napas, dan berubah menjadi Hulk. Dengan satu pukulan besar, Hulk menghancurkan Leviathan, dan itulah titik balik kemenangan manusia. Setelah itu, tim Avengers mulai bertarung bersama. Steve mengambil peran sebagai pemimpin,
memberikan instruksi taktis kepada semua anggota tim. Masing-masing bergerak sesuai tugasnya, dan pertempuran pun berlangsung sengit. Okay, a lot of spray stuff in your tail. Find a tight corner. Di tempat lain, Nick Fury berdebat dengan Dewan Keamanan Dunia. Mereka bersikeras ingin meluncurkan nuklir ke tengah kota, tapi Fury menolak. Ia percaya bahwa hanya tim Avengers yang bisa menyelesaikan ini. Sementara itu, Loki terlihat mengendarai pesawat tempur Chitauri. Clint Barton membidik dengan panahnya, dan boom! Pesawat meledak. Loki terlempar ke balkon Stark Tower, dan sebelum sempat bergerak lagi, Hulk langsung menghajarnya berulang kali sampai Loki tak berdaya. Natasha melompat ke atap menara, dan bertemu dengan Dr. Selvig, yang akhirnya sudah sadar. Selvig pun menjelaskan, satu-satunya cara menutup portal adalah dengan tongkat Loki. Karena, saat membuat alatnya, Selvig masih punya sedikit kesadaran. Dan ia menyisipkan celah, agar tongkat itu bisa mengunci kembali Tesseract. Di markas S.H.I.E.L.D., agen Maria Hill memberikan laporan penting. Ada 2 pesawat jet bersiap lepas landas. Misi mereka meluncurkan rudal nuklir ke medan pertempuran. Nick Fury langsung bertindak. Ia bergegas ke landasan, menodong salah satu pesawat, dan menghentikannya. Namun sayangnya, satu jet lain berhasil lepas landas. Nick segera menghubungi Tony Stark, dan memberitahunya, ada rudal nuklir menuju kota. Mendengar itu, Tony langsung meluncur ke langit, berusaha mencegat misil tersebut sebelum menghancurkan kota yang masih dipenuhi penduduk sipil. Sementara itu, Natasha Romanoff berhasil mendapatkan tongkat Loki. Ia memberitahu tim Avengers bahwa ia dan Dr. Selvig sudah siap menutup portal dengan tongkat itu. Namun, Tony mencegahnya. Tunggu, aku masih di udara. Aku akan membawa rudal itu masuk ke portal. Tanpa ragu, Tony membawa rudal nuklir itu, menembus portal, dan meluncur ke ruang angkasa. Di sana, ia melihat armada induk Chitauri, tempat makhluk mengerikan itu bersembunyi, dan mengamati bumi, bersama Thanos. Dalam sekejap, rudal menghantam kapal induk, dan boom! Ledakan dahsyat pun terjadi di luar angkasa. Di bumi, pasukan Chitauri tiba-tiba melemah, satu persatu tumbang dan mati. Namun, Tony tak kunjung kembali. Ia menghilang di balik langit terbuka. Steve Rogers menoleh ke Natasha. Tutup portalnya, sekarang. Dan saat portal mulai menyempit, tiba-tiba Tony jatuh dari langit. Tak sadarkan diri, meluncur cepat menuju aspal. Tepat di saat terakhir, Hulk melompat, menangkap Tony, menyelamatkannya dari kematian. Thor segera mencopot helm Iron Man. Sementara Steve memeriksa dadanya. Reaktor arc milik Tony nyaris padam. Sunyi. Tiba-tiba, Hulk mengaum keras, dan Tony kembali tersadar. Dengan nada bercanda, ia berkata, setelah ini, kita makan. Pagi harinya, media di seluruh dunia memberitakan kemenangan Avengers. Rakyat memberi apresiasi besar, namun, tak sedikit pula yang mengkritik, karena kehancuran kota yang ditinggalkan. Para Avengers berkumpul terakhir kalinya, untuk mengantar Thor dan Loki kembali ke Asgard. Kemudian, mereka berpisah, kembali ke kehidupan masing-masing. Maria Hill bertanya pada Nick Fury, apa yang akan kita lakukan, jika tim ini pergi ke jalannya masing-masing? Dengan tenang, Nick menjawab, percayalah, mereka akan kembali, ketika dunia membutuhkannya. Di akhir film, terlihat The Author berbicara pada sang penguasa kegelapan. Thanos, dengan suara berat, ia berkata, menentang manusia berarti menghadapi Avengers. Dan, itu sama saja dengan mengundang kematian. Thanos pun berbalik, dan hanya tersenyum tajam. Dan film pun tamat. Saksikan alur cerita film yang lainnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.